Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Negeri Sipil. Kali ini kita akan membahas tentang metode irisan. Kita tidak akan membahas secara detail dan matematis. Di sini kita akan membahas secara umum sebagai pengenalan bagaimana sih metode irisan itu. Kita mulai. Pertama yaitu bagian fundamental. Metode irisan atau kesetimbangan batas adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam menghitung faktor aman atau stabilitas lereng, di mana inti atau basis dari metode ini adalah statika. Statika adalah cabang ilmu mekanika yang membahas tentang gaya-gaya yang bekerja pada sistem yang statis atau diam. Statika adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan di jurusan teknik sipil pada semester awal atau semester pertama. Selanjutnya yaitu faktor aman diasumsikan sama dan konstan sepanjang bidang gelincir. Kemudian faktor aman atau keamanan lereng itu didefinisikan sebagai faktor yang mereduksi kekuatan tanah sehingga kondisi gaya-gaya dalam sistem tersebut dalam keadaan nol atau kondisi seimbang sehingga memunculkan persamaan yang sering kita kenal dengan sigma momen sama dengan 0 dan sigma gaya vertikal maupun horizontal sama dengan 0. Jadi nantinya faktor aman itu akan terdapat dua faktor aman, yaitu faktor aman momen atau kesetimbangan momen, dikenal dengan kesetimbangan momen, dan kemudian kedua adalah kesetimbangan gaya. Terkait kesetimbangan tersebut, kemudian jenis metode irisan. Pertama itu Fellenius atau ordinary, salah satu metode yang sering digunakan atau diajarkan di bangku kuliah. Metode Fellenius hanya memperhitungkan kesetimbangan momen, sedangkan kesetimbangan gaya diabaikan. Kemudian Bishop sama dengan Fellenius hanya mempertimbangkan kesetimbangan momen, sedangkan kesetimbangan gaya tidak diperhitungkan. Sebaliknya, metode Jambu Simplified itu hanya mempertimbangkan kesetimbangan gaya, sedangkan kesetimbangan momen tidak diperhitungkan. Selanjutnya, metode Spencer dan Morgenstern Price itu memperhitungkan kedua kesetimbangan, baik itu momen maupun gaya. Begitu seterusnya sampai metode Sharma juga memperhitungkan kedua kesetimbangan, baik itu momen maupun kesetimbangan gaya. Metode ini adalah metode yang paling banyak muncul di dalam software analisis stabilitas lereng menggunakan metode ini. Di sini saya ambil dari sumbernya GeoStudio manual. Selanjutnya, setelah kita membahas kesetimbangan dan metode yang terkait kesetimbangan tersebut, kita akan membahas mengenai gaya antar irisan. Disinilah inti perbedaan dari setiap metode tadi. Sebelum kita menuju ke hubungan antar gaya antar irisan, kita akan membahas gaya apa saja yang berada dalam setiap irisan. Seperti yang kita ketahui, gaya yang bekerja pada setiap irisan yang pertama kalau kita baca yaitu ada berat massa irisan, kemudian ada gaya normal yang bekerja tegak lurus bidang dasar irisan, kemudian ada gaya geser termobilisasi, yaitu gaya geser kuat geser tanah yang termobilisasi. Kemudian di bagian kiri dan kanan, jadi ada left dan right. Di sini ada notasinya adalah gaya antar irisan, masing-masing kiri dan kanan. Gaya inilah yang teman-teman perlu perhatikan. Terdapat dua, yaitu gaya normal atau E notasinya, kiri dan kanan. Kemudian ada gaya geser antar irisan dengan simbol X. Kedua gaya ini yang teman-teman perlu perhatikan. Baik, setelah kita mengetahui gaya antar irisan ini, maka kita akan melihat bagaimana sih metode-metode mengasumsikan gaya-gaya ini. Pertama, kita melihat metode Fellenius.
itu sama sekali tidak memperhatikan gaya antar irisan. Jadi metode Vilenius mengabaikan kedua gaya ini. Tujuan utamanya tentunya untuk mempermudah analisis, karena dengan mengabaikan kedua gaya ini, kita dapat menghitungnya menggunakan kalkulator sederhana. Kemudian ada Bishop Simplified, hanya mempertimbangkan gaya normal, sedangkan gaya geser antar irisan atau X itu diabaikan. Kemudian di bagian kanan di sini ada hubungan antara bagaimana sih hubungan antara kedua gaya ini diasumsikan. Janbu dan Bishop mengasumsikan hubungannya horizontal karena gaya geser diabaikan, sehingga gaya normal yang terjadi hanya gaya normal horizontal tanpa pengaruh gaya geser antar irisan yang vertikal. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, dalam metode Janbu dan Bishop, gaya geser antar irisan ini diabaikan, sehingga gaya normal itu bekerja horizontal saja. Oke. Kemudian dalam metode Spencer, di sini kedua gaya antar irisan yaitu normal maupun geser diperhitungkan, namun hubungan antar gaya ini dianggap konstan sepanjang sisi atau untuk semua sisi irisan, tidak ada perbedaan. Sedangkan Morgenstern Price di sini dianggap bervariasi, itu tergantung fungsi yang diterapkan. Jadi pembahasan fungsi ini akan dibahas lebih lanjut. Begitu seterusnya untuk masing-masing metode ini, bagaimana mengasumsikan gaya normal maupun gaya geser antar irisan, dan kemudian bagaimana hubungan kedua gaya ini diasumsikan. Kemudian kita menuju ke kesetimbangan umum. Kesetimbangan umum salah satu metode yang sangat bagus untuk menggambarkan bagaimana sih hubungan antara semua metode ini. Jika kita melakukan plot, GLE plot ini dimaksudkan adalah General Limit Equilibrium Plot. Di sini saya melakukannya menggunakan Python dengan library Toroku. Di aplikasi GeoStudio, Slope W juga tersedia. Kita melakukan GLE plot untuk kasus bidang gelincir lingkaran seperti ini. Jika kita plot ke dalam GLE plot ini sebenarnya adalah hubungan antara lambda dan faktor aman, di mana faktor aman ada dua, yaitu faktor aman momen dan gaya, sebagaimana dibahas pada fundamental di awal, di mana lambda sebenarnya akan berhubungan dengan gaya geser antar irisan. Jadi apabila lambda 0, gaya geser antar irisan itu diabaikan, sebagaimana asumsi Janbu dan Bishop. Sehingga faktor aman yang diperoleh pada lambda 0 ini adalah faktor aman Janbu untuk kesetimbangan gaya, sedangkan pada kesetimbangan momen ini adalah faktor aman yang dihasilkan dengan metode Bishop. Sedangkan Spencer dan Morgenstern Price itu sebenarnya perpotongan kedua garis ini, yaitu garis faktor aman momen dan faktor aman gaya. Sebagaimana penjelasan di awal tentang Morgenstern Price dan Spencer itu memperhitungkan kedua gaya, yaitu faktor aman momen dan faktor aman gaya. Sedangkan Janbu hanya memperhitungkan faktor aman gaya atau kesetimbangan gaya, sedangkan Bishop hanya mempertimbangkan kesetimbangan momen. Nah, ini contoh plot gaya yang bekerja pada salah satu irisan. Kita akan membandingkannya bagaimana teori atau asumsi tadi digunakan. Pertama adalah Vilenius. Di sini tidak terdapat gaya antar irisan atau E dan X sama dengan 0, mudah-mudahan terlihat. Jadi, jika dilihat poligonnya, di sini poligonnya tidak tertutup,
Sehingga metode Pellenius ini tidak lagi digunakan dalam praktik di lapangan. Jika kita bandingkan dengan metode Bishop, di sini mengabaikan gaya geser antar irisan, namun poligonnya cukup presisi tertutup. Untuk kondisi ini, yaitu kondisi bidang gelincir lingkaran, maka Bishop masih menghasilkan poligon gaya yang tertutup dan baik untuk digunakan. Selanjutnya, untuk Jan Bull Simplified, sama dengan metode Bishop, di sini mengabaikan gaya geser antar irisan, namun metode Jan Bull menggunakan kesetimbangan gaya sehingga menghasilkan gaya normal yang berbeda, yaitu 9,07. Di sini Bishop sebesar 9,05, tidak begitu jauh, dan poligon juga tertutup, sebagaimana asumsi pembahasan di awal, yaitu kedua metode ini memperhatikan gaya normal antar irisan, namun berbeda kesetimbangan. Bishop memperhatikan kesetimbangan momen, sedangkan Jan Bull memperhatikan atau mempertimbangkan kesetimbangan gaya. Selanjutnya, Morgenstern Price dan Spencer, keduanya memperhatikan kedua kesetimbangan momen maupun gaya, dan juga memperhatikan gaya antar irisan. Di mana di sini terlihat X atau gaya geser antar irisan sudah tidak lagi 0, terlihat poligonnya sangat bagus tertutup, namun lumayan jauh tapi tidak begitu jauh perbedaannya. Sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa metode Pellenius sudah tidak lagi digunakan. Alasannya karena telah kita ketahui bahwa poligon yang dihasilkan tidak tertutup, sehingga kesetimbangan tidak sepenuhnya terpenuhi. Sedangkan metode Bishop ini akan hanya bagus digunakan untuk kasus bidang gelincir lingkaran. Jan Bull dan Bishop Simplified ini mengabaikan gaya geser antar irisan, sedangkan Morgenstern Price dan Spencer ini sudah memperhitungkan gaya geser antar irisan. John Kahn dalam videonya GeoStudio Fundamental menyarankan untuk menggunakan metode yang memenuhi semua kesetimbangan dan memperhatikan semua gaya-gaya yang bekerja pada irisan. Kita lebih mengutamakan menggunakan Spencer ataupun Morgenstern Price ataupun metode lain yang sudah memperhitungkan kedua kesetimbangan momen maupun gaya dan semua gaya antar irisan. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana bidang gelincir lain berpengaruh terhadap poligon gaya ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.